pelaku usaha di Jerman tidak mau lagi ngambil di Indonesia karena adanya tuduhan TPPO. Ya, malah yang rugi Indonesia, yang rugi orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan tersebut. Ya kan? Kan ini masalah mismatch antara informasi dengan harapan. Tetapi masih banyak orang yang mau membutuhkan pekerjaan di luar negeri. Walaupun itu pekerjaan kasar dengan kompensasi yang relatif ya, minimum gitu. Tapi buat mereka fine-fine aja. Senang berjumpa dengan Anda lagi dalam kesempatan wawancara kami secara eksklusif dengan tokoh-tokoh di negara ini. Kali ini yang menjadi tamu dalam podcast kita adalah Kepala Dirjen Imigrasi, yaitu Bapak Silmi Karim. Selamat siang Pak Silmi. Selamat siang. Saya panggil Pak atau Mas anak ini? Bebas. Mulainya kegiatannya di pagi atau di sore? Di pagi. Biasanya? Di pagi. Kalau sore udah nggak mungkin, jalanan macet dan kemudian juga kita selesainya selalu malam. Banyak PR yang harus dibereskan. Jadi pagi dimulai dengan jalan atau ya ganti-ganti. Yang paling sering? Yang paling sering saat ini saya berenang sama nge-gym. Berenang sama nge-gym. Begitu bangun tuh ya, habis sahur, bangun sebelum sholat subuh. Menyelesaikan kerjaan dulu yang tidak selesai, tanda tangan. Baru kemudian olahraga setelah sholat subuh itu. Setelah olahraga lalu menghadapi kehidupan nyata, masalah datang yang harus diselesaikan sampai malam. Sampai malam. Bicara soal masalah nih Mas, yang sangat aktual belakangan ini dan banyak dibicarakan dan menjadi pergunjingan gitu, yaitu tentang kasus yang disebut sebagai TPPO, yang diduga sebagai TPPO, ya ini terkait dengan mahasiswa magang dari 33 kampus di Indonesia, di Jerman gitu, yang mereka bilang tidak mendapatkan hak-haknya secara layak gitu. Nah dalam kasus ini di mana posisi imigrasi dan langkah apa yang sudah dilakukan Mas? Ya, in general ya, seseorang itu keluar negeri itu kan harus memiliki paspor. Terus kemudian secara dokumen itu harus lengkap. Ya. Dalam hal TPPO ini kita harus melihat juga kondisi apa yang memenuhi hal yang bisa dikenakan pasal TPPO. Ya. Saya melihat kalau yang hubungannya dengan Jerman, ya, kita masih cermat. Ya. Fringe job itu sudah ada beberapa tahun sebelum menjadi program Merdeka Belajar. Dan di situ tidak ada masalah. Ya, kebutuhan negara Jerman dalam menjaring pekerja dari luar negeri itu kan satu hal yang lumrah. Bahwasanya misalnya angkanya atau harganya ataupun juga kompensasinya itu minim, ya itu kan kesepakatan. Yang terpenting adalah ada kontrak, ya, ada kontrak kerja. Kalau ada kontrak kerja, ya, artinya hal kaitan dengan TPPO itu ya, menjadi tidak kuat, tidak relevan kalau ada kontrak. Ya. Ya, kenapa? Artinya kedua belah pihak sudah bersepakat. Nah, ketika orang itu merasa tidak sesuai, nah ini kan artinya ada gap informasi, gap pemahaman. Wajar, kenapa? Mahasiswa, ya, usianya masih minim, pengalamannya juga masih belum ada. Ya, bayangannya kalau kerja di Jerman itu selalu di atas di meja gitu ya. Ya. Ternyata di sana misalnya kerja di kargo, memang di airport ya ada perusahaan-perusahaan besar ya yang kiranya memanfaatkan, tetapi judulnya membongkar kargo. Ya. Tentu hal ini banyak mahasiswa yang tidak sesuai ekspektasi. Gitu. Tetapi negara Jerman itu
adalah negara yang cukup korek dalam aturan main, ya, apalagi ketenaga kerjaan. Nah, bahwa misalnya ada yang memanfaatkan situasi tersebut, misalnya sebagai agen, ya, yang menghubungkan antara perusahaan di Jerman dengan yang mengikuti program Merdeka Belajar melalui free job di Jerman, itu mungkin. Tetapi apakah bisa menyalahkan perusahaan di Jerman? Ya, saya tidak yakin. Ya. Kenapa saya tidak yakin? Karena Jerman itu bukan negara yang dikenal memiliki satu kebiasaan melanggar aturan. Mereka punya standar human rights cukup tinggi. Jadi kita mesti cermat. Jangan sampai nanti malah pemerintah Jerman, ya, ataupun juga pelaku usaha di Jerman tidak mau lagi ngambil di Indonesia karena adanya tuduhan TPPO. Ya, malah yang rugi Indonesia, yang rugi orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan tersebut. Ya kan? Kan ini masalah mismatch antara informasi dengan harapan. Tetapi masih banyak orang yang mau membutuhkan pekerjaan di luar negeri, walaupun itu pekerjaan kasar dengan kompensasi yang relatif ya minimum gitu. Tapi buat mereka fine aja. Gitu. Tapi ada yang memang merasa, ini pembayarannya nggak cocok nih, nggak sesuai ini, ya itu sih. Nah, kalau berdasarkan temuan dari pihak imigrasi sejauh ini terkait dengan dokumen kontraknya itu sah, ada ditemukan atau? Kita membatasi diri ya dalam hal kaitan dokumen perjalanan. Tidak masuk ke dalam dokumen kerja detail. Ya kan? Sehingga hal yang menjadi tanggung jawab personal tidak bisa dibebankan kepada tanggung jawab institusi. Itu kan hubungannya personal. Betul. Kita tidak bisa melarang orang yang sudah ingin bekerja dan memiliki kontrak, gitu kan? Nah, masalah lain yaitu kita kembalikan antara individu yang dianggap menjadi korban, ya, atau dengan si pelaku penghubung atau agent tersebut. Dari sisi kita sih clear, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, apalagi mereka semua mahasiswa ya, yang tentu dari universitas-universitas yang memiliki juga izin-izin yang benar dan jelas ke luar negeri itu juga karena kaitan dengan pemagangan ya, atau summer job. Sebenarnya kan awalnya kan itu summer job. Itu yang menurut saya kita harus berhati-hati karena bisa berdampak kepada malah orang Indonesia tidak bisa mendapatkan kesempatan lagi ke Jerman. Jadi artinya temuan dari imigrasi sejauh ini tidak menunjukkan ada indikasi TPPO atas dugaan TPPO yang sudah tersebar sejauh ini ya? Saat ini lagi diselidiki oleh Bareskrim. Ya tentu di sini kita harus menghormati proses yang dilakukan di internal di Bareskrim. Nah, kita kan punya tugas dan fungsi masing-masing. Saya nggak masuk ke dalam substansi pelanggaran hukum TPPO-nya, gitu. Nah, di kami ini kan dalam hal dokumen perjalanannya, imigrasi. Terus kemudian, walaupun demikian, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan imigrasi, karena ini kan orang berpindah kan dari Indonesia ke luar negeri. Nah, terus kemudian juga kita juga perlu memperhatikan pemahaman daripada para pengguna atau yang memanfaatkan kesempatan ini. Nah, untuk kaitan dengan TPPO sendiri, imigrasi itu punya program yang namanya Desa Binaan Imigrasi. Desa Binaan Imigrasi. Karena ada kantong-kantong PMI yang mereka perlu dibekali pengetahuan. Kenapa ini penting? Karena hak-hak daripada seorang PMI, pekerja migran Indonesia, itu harus diperjuangkan oleh yang bersangkutan. Nggak bisa mengandalkan negara
untuk memperjuangkan itu. Karena itu kan adalah hubungan antara individu dengan pemberi kerja, ya kan? Nah, jadi jangan sampai mereka ketipu, itu pertama. Terus mereka tahu apa yang harus mereka peroleh, seperti misalnya kontak kerja, sehingga bargaining position daripada pekerja migran itu kuat. Nah, terus kemudian kalau sampai di suatu tempat, itu kita harus tahu hotline KBRI atau KJRI. Ya. Kemudian juga kita masih cermat juga bekerjanya di sektor apa, gitu. Negaranya apa. Kan ada juga selain desa yang rawan nih kantong-kantong pekerja migran, juga ada destinasi yang rawan. Ya, sebutlah misalnya yang terakhir rame itu kan Kamboja, gitu ya. Kemudian juga di beberapa negara gitu, yang memang mungkin ya karena satu hal memungkinkan hal tersebut terjadi, ya TPPO itu terjadi. Desa binaan itu sudah ada di berapa desa, Mas, yang dikembangkan oleh imigrasi sebagai bentuk sosialisasi gitu. Itu sifatnya lebih ke preventif ya, Mas ya sebetulnya? Iya, jadi preventif, memberikan edukasi. Ya, ada di beberapa tempat, ya kita kalau provinsinya itu di NTT, di Jawa Timur, ya itu salah satu, terus kemudian di Jawa Barat, ya, Jawa Tengah. Ya. Jadi kita bebankan kantor imigrasi kita di beberapa daerah untuk melaksanakan program desa binaan, sehingga dari situ kan awareness daripada calon PMI itu lebih tinggi, sehingga tidak mudah untuk ditipu atau diakali oleh penghubung atau agen atau siapapun lah in between, sehingga cermat mereka dalam memeriksa kontraknya apa dan lain sebagainya. Sebetulnya itu kan pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja ya, model sosialisasi, edukasi semacam itu agar mereka bisa lebih safe ada di tempat penempatannya nanti gitu. Ya, saya nggak bisa komentari kementerian lain, tapi paling tidak kalau saya selama koridor pekarangan saya ini masih ada hubungannya sama imigrasi, ya saya kerjakan aja. Nah, koridor sebetulnya yang paling substansial yang harus dikerjakan oleh imigrasi dalam kerangka TPPO ini sebetulnya apa, Mas? Tadi Mas Silmi bilang untuk masalah pidananya kita tidak, maksudnya imigrasi tidak sampai pada sana intervensi. Bisa masuk kalau misalnya masuknya lewat TPPM, tindak pidana penyelundupan manusia, ya kan? Nah kita bisa masuk ke TPPO kalau itu TPPM, gitu. Jadi kalau saya lebih pilih penindakan juga ada artinya. Penindakan ada. Ya, kita kan memang bisa punya kewenangan untuk menyidik. Ya. Tapi kan di sini kita juga memahami ya bahwa ada hal-hal yang mana yang kita kuatkan, mana yang kita harus bekerja sama, atau mana yang memang kita lepas. Gitu. Karena kita juga nggak ingin tumpang tindih. Yeah. Karena masih banyak di pekarangan ini yang harus dibereskan. Jadi koridornya juga sebetulnya cukup leluasa ya, Mas. Cuma entry point-nya yang harus dipilah-pilah ya. Nah kayak kemarin terakhir saya ke Kamboja itu kan saya ketemu pimpinan imigrasi di Kamboja. Ya. Itu level dirjen. Ya komunikasi yang saya bangun adalah pertama secara formal itu kita bikin bilateral meeting annually setiap tahun ya, untuk membahas isu-isu permasalahan imigrasi. Nah termasuk di situ karena kalau di luar negeri itu kan sangat melihat counterpart. Ya. Jadi kalau kami datang karena kita imigrasi, ya counterpartnya imigrasi. Nah disitulah saya menyampaikan hal-hal kaitan dengan masalah-masalah yang kita hadapi di sini, termasuk TPPO. Nah untuk itu kan begini, kalau sudah ada di luar negeri, mereka itu kan menjadi bagian dari masalahnya imigrasi di Kamboja kan? Ya. Gitu. Nah oleh sebab itu yang saya dekati adalah imigrasi di Kamboja. Gitu. Nah, tapi bukan juga misalnya gini, loh itu urusannya Polri gitu kan? Kenapa nggak? Tapi kan di sana kan lain, berarti kan tindak pidananya sudah kena. Tapi ketika negara harus hadir, itu kan kolaborasi.
Ya, imigrasi bisa, Kemenlu bisa, polisi bisa. Gitu. Tapi karena kita yang memiliki keleluasaan untuk berhubungan di luar negeri dan di luar negeri itu lebih tepat hubungannya antara WNI kita di sana atau pekerja migran Indonesia di negara tersebut yang tentunya catatannya ada di pihak imigrasi, ya bukan di Polri, maaf bukan di polisi Kamboja, ya saya dekati imigrasi Kamboja. Begitu juga di Saudi, gitu kan? Karena yang memiliki data berapa orang Indonesia di Saudi atau berapa orang Indonesia yang tidak memiliki atau yang memiliki pas kerja, itu kan di imigrasi. Ya. Beda di Indonesia. Pas kerja itu ada di tenaga kerja, gitu. Kita ada visa kerja. Kalau di luar negeri seperti Malaysia, pas kerja itu ada di imigrasi. Di Saudi juga demikian. Itu membuahkan hasil yang efektif, Mas. Pendekatan bilateral lintas batas ini. Ada kasus yang diselesaikan dengan model begitu sejauh ini menurut Mas? Ini kan baru saya bangun ya kalau dengan Kamboja. Tapi paling tidak dalam hal ada masalah itu kita tinggal angkat telepon. Menjadi informal, friendly. Jadi nggak perlu lagi datang, nggak perlu lagi surat fisik, kelamaan, gitu. Begitu juga dengan yang di Saudi. Kenapa saya concern dengan Saudi? Karena di sana ada hampir 2 juta orang kita Indonesia di Saudi, ya. Dan bahkan ada yang sudah puluhan tahun di sana tidak pernah pulang. Ya. Saya ingatkan juga, ingat undang-undang kewarganegaraan 5 tahun tidak melapor di luar negeri itu bisa warga negaranya hilang, misalnya itu. Ya. Nah, dengan Kamboja, pernah membayangkan nggak ada berapa jumlah warga negara Indonesia di Kamboja? Ada yang tahu kan? Ya. Itu sekitar ini kisah hampir 200.000 ketika puncak. Tapi di Kamboja, easily 150.000. Warga negara Indonesia. Mereka bekerja di sektor formal dan non formal, mahasiswa. Ya umumnya mahasiswa jelas tidak. Ya, bekerja. Kebanyakan di sektor pariwisata, restoran, hotel, ya, judi. Di sana legal, ya, di sini illegal. Ya, karena mereka punya sentra yang perjudian, ya, niatnya pengen menyaingi Makau di Asia. Nah itu kerjasama dengan bilateral lintas batas dengan Kamboja itu dilakukan setelah atau sebelum terungkap kasus dugaan TPPO yang kemarin? Baru saya pulang minggu lalu. Oh baru ini? Baru. Oke. Jadi emang merespon itu semua ya? Kan kita tidak bisa hanya di tataran preventif atau penindakan aja, ya kan? Yeah. Apa di antara preventif dan penindakan? Ya kan preventif kan misalnya tadi desa binaan, betul. Ya. Penindakan hukum kan dari sisi hukum dihukum. Ya. Nah ini ada yang lebih penting yaitu adalah hubungan relasi antara imigrasi Indonesia dengan imigrasi di Kamboja. Dengan komunikasi yang baik, ada atensi dari imigrasi Kamboja untuk memperhatikan warga negara Indonesia. Gitu. Dan setiap ada masalah yang saya hadapi, saya tinggal angkat telepon. Saya terakhir mengontak Dirjen Imigrasi Kamboja itu hari Minggu. Minggu kemarin, hari Minggu. Minggu malam saya telepon. Ada satu hal yang saya mesti klarifikasi. Ya. Dengan mudah telepon kita ngobrol, oke. Ya, tindak lanjutnya apa? Enak. Jadi kayak soft diplomasi ya untuk keimigrasian ya. Saya ke Singapura, Malaysia, ya, Thailand, Kamboja, Saudi, Uni Emirat Arab, ya, itu bisa kami hubungi tanpa melalui jalur formal surat. Itu penting. Nah sejauh ini ada informasi yang kira-kira publik belum tahu nggak Mas terkait dengan TPPO di Kamboja, hasil diplomasi atau hasil koordinasi dengan pihak imigrasi Kamboja? Nah paling tidak kita tahu situasi di sana. Jadi mana-mana yang pekerjaan di sana yang rawan terhadap TPPO. Ya. Misalnya adalah investasi yang dimiliki oleh Tiongkok
di Kamboja. Itu ada. Tapi kalau itu rawan tuh. Itu rawan. Tapi kalau misalnya yang dimiliki oleh Kamboja atau juga banyak pengusaha dari Indonesia, itu relatif aman. Gitu. Nah dari situ kan kita udah tahu. Artinya apa? Dalam hal membina jangan sampai gitu. Harus ada kontrak, harus ada ini, harus ada itu. Ya. Terus udah gitu dari situ kan kalau ada masalah penanganannya kan lebih cepat. Yeah. Gitu. Dari pihak Kamboja bisa mengontak kita langsung. Nah, ini yang dan saya juga menyampaikan untuk dalam tanda kutip menitipkan warga negara Indonesia di Kamboja kepada Direktorat Jenderal Imigrasi di Kamboja. Hanya sekedar membuat rasa kebersamaan, kedekatan itu penting. Belum terlihat hasilnya pasti karena belum ada kasus kan setelah. Iya. Dan saya yakin akan semakin sedikit. Kalau tadi Mas, ini investasinya di belakang itu adalah dari Tiongkok yang kurang aman, yang domestik aman, Indonesia aman itu. Kalau jenis pekerjaannya Mas yang kira-kira harus di aware atau diperhatikan oleh calon tenaga kerja kita di luar negeri terutama Kamboja yang berbahaya yang seperti apa? Selain judi. Apalagi kalau masuk ke judi online. Karena di Kamboja sendiri itu ilegal. Oh, yang online? Yang online ilegal. Dan ya kita minta tolong, salah satu cara adalah saya bisa mendapatkan informasi ketika mereka melakukan operasi terhadap judi online di Kamboja. Kan hal yang sebelumnya tidak bisa diperoleh kan. Sekarang saya bisa tahu itu kan kira-kira yang rawan apa ya, dan kemudian juga hal yang mesti diperhatikan sampai kepada penjualan organ. Gitu. Dan ini sekarang menjadi atensi karena saya sampaikan di Kamboja. Ya kan yang terakhir korban penjualan organ itu walaupun mereka itu melakukannya secara ikhlas loh ya, bukan ditipu ya. Ya, transaksional. Karena untuk transaksional karena ada alasannya membayar pinjol segala macam gitu kan. Nah, itu saya sampaikan kepada jajaran imigrasi di Kamboja bahwa ini ada loh jual beli organ gitu. Dan di situ pun kita tahu rumah sakitnya yang mana, yang memiliki siapa. Karena di sana seperti Indonesia tahun 80-an, ya, pejabat di sana sangat berkuasa dan bisa mendapatkan informasi atau juga bisa melakukan upaya untuk lebih lah. Kalau di sini kan udah sangat demokratis. Itu kalau untuk penjualan organ, Kamboja ini hanya berfungsi sebagai hub, Mas, atau dia akseptornya memang orang-orang Kamboja atau dia hanya lewat China, Tiongkok juga. Rumah sakitnya pun Tiongkok. Yang ada di Kamboja. Oke Mas, kalau tadi kan problem warga negara kita di luar negeri gitu yang akan menjadi concernnya imigrasi. Sekarang juga isu yang cukup tajam dan berkembang beberapa waktu lalu ya tentang warga negara luar di Indonesia, terutama di Bali gitu. Selain juga beberapa yang berstatus refugees dari Rohingya dan segala macam. Nah itu kendala dan karakteristik penanganannya agak berbeda ya Mas, gimana? Gini, kita bicara pengungsi, ya, Rohingya. Kalau mereka masih di luar wilayah Indonesia, ya, itu silahkan. Dan penanganannya ya, dihalau, kemudian digiring untuk tidak memasuki wilayah Indonesia, masih bisa diterima oleh internasional. Tetapi ketika mereka masuk ke wilayah Indonesia, apalagi sudah sampai di darat, terus kemudian kita usir, ya, itu tidak betul. Ya, ini masalah kemanusiaan. Sengeselin apapun mereka, ya, mereka adalah korban dan mereka dibesarkan di lingkungan yang tidak ideal. Nah, tugas kita, ya, itu memastikan ya, bahwa tidak ada muncul masalah sosial baru. Saya kan bergabung di sini Januari 2023. Nah, ada Perpres 125 nomornya tahun 2016. Nah, di situ tidak clear. Disebutkan di situ yang mengurusi pengungsi itu Pemda. Sementara kan Pemda punya keterbatasan anggaran, ya. Terus
ada beberapa hal yang harus dikoordinasikan dengan level pusat. Nah itu menjadi tidak efektif. Itu terjadi ya kemarin ya? Terjadi, makanya. Dan lucunya itu di situ imigrasi tugasnya hanya mendata. Gitu. Nah ini kan harus cepat kita revisi, gitu, supaya jelas. Saya juga mengingatkan di internal, menangani pengungsi itu pekerjaan yang tidak enak. Gitu. Tetapi siapa institusi, lembaga yang paling cocok menangani, ya kan? Ya. Yang punya kantor di pelosok wilayah, ya imigrasi. Gak mungkin itu yang nangani polisi karena bukan tugas fungsinya polisi, ya kan? Karena menyangkut warga negara asing dan dia tidak melakukan pidana, ya kan? Terus kemudian apakah Kemenlu? Kemenlu tidak punya cabang di daerah, gitu. Beliau mereka diplomasi. Ya. Menko Polhukam kan sifatnya koordinasi, tidak ada perangkatnya. Ya. Apalagi misalnya ke TNI terlalu jauh. Memang waktu dulu situasinya berbeda dengan yang sekarang, ya kan? Mungkin saat itu ya kenapa dibebankan kepada Pemda? Mungkin kan perjalanan awal daripada Rohingya itu kan ada faktor hubungan karena kesamaan Islam, ya. Tetapi setelah mereka menetap berbaur, ternyata ada konflik sosial di situ. Gitu. Akhirnya warga Aceh pun sendiri tidak mau menerima mereka. Gitu. Ya, kita di pemerintah pusat harus punya solusi. Kita tidak bisa bebankan itu di Pemda, pemerintah daerah. Ya kan? Kan bukan nggak mungkin. Ya, mereka kan masih perlu membangun, bikin jalan, infrastruktur dan lain sebagainya lah untuk kebutuhan di daerahnya. Ketika dibebankan pengungsi, ya, otomatis kan dia harus cadangkan, alokasikan dulu. Nah, mengalokasikannya dari mana, seberapa besar, gitu. Ya. Imigrasi punya infrastruktur itu ya di detensi ya. Imigrasi punya. Kita punya infrastruktur minimal. Punya anggarannya juga. Ya relatif lah. Ya, anggaran tuh kan kita bisa usahakan, tapi masih dekat. Gitu. Nah, penanganannya kita punya banyak referensi kok. Australia itu kan ditaruh di salah satu pulau. Ya. Bukan berarti kita berikan terus kemudian mereka menetap sampai tuntas, tidak. Itu kan ketika statusnya pengungsi itu kan UNHCR, kemudian IOM, ya, itu kan melakukan upaya menyalurkan ke negara yang menerima atau mengembalikan, ya, atau kemudian kalau ditolak ya harus dikembalikan, gitu. Ya kita harus berpikir bukan hanya menunggu UNHCR bekerja, karena namanya pengungsi di dunia itu kan banyak, apalagi kan ada perang di Syria, isu global sekarang, Mas. Dan seterusnya. Ya tentu kalau menunggu giliran akan lama, gitu kan? Ya. Kita lihat nanti aturannya mana yang tidak menjadi aneh untuk internasional, tidak merugikan juga warga negara Indonesia, ya. Karena saya lihat tanggapan-tanggapannya yang ada di netizen itu menurut saya ya ini kita mesti lebih humanis lah. Ya. Itu PP-nya sudah mulai direvisi, Mas? Sudah ada Perpres. Oh, Perpres, sorry. Dalam proses kabarnya lagi menerima masukan. Dari beberapa pihak. Isu yang paling krusial di situ adalah pelibatan imigrasi. Kalau menurut saya cara penanganannya, penanganannya anggarannya dari mana dan lembaganya. Kemudian lembaganya siapa? Sehingga apa berbuat apanya jelas di situ, efektif. Jadi idealnya imigrasi ditaruh dalam. Kalau menurut saya iya. Dalam konstelasi. Karena institusi lain tidak ada yang lebih tepat. Ya. Itu. Suka atau tidak suka harus ditangani. Pemegang golden visanya itu kan direksi maupun komisaris. Karena perusahaannya melakukan investasi misalnya $1 miliar, ya boleh lah, ya kan? Kan nggak mungkin juga jadi 1.000 kan, jutaan sorry. Jadi saya juga realistis. Udah, yang penting jalan ada, tersosialisasi, mereka mendapatkan manfaat, nanti ke depan pasti akan lebih banyak lagi. Sehingga mereka bisa tinggal 5-10 tahun.